Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbicara panjang lebar, akan sharing-sharing tentang isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Apa yang dimaksud isim munsharif? Ayo, apa teman-teman? Isim munsharif adalah isim yang dapat menerima tanwin. Contoh, Ja'a Muhammadun. Nah, lafadz Muhammadun disebut sebagai isim munsharif. Sehingga ia bisa menerima tanwin. Muhammadun. Lah, kalau isim ghairu munsharif itu apa? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak dapat menerima tanwin. Contoh, Ja'a Ahmadu. Nggak boleh Ja'a Ahmadun. Nah, lafadz Ahmadu disebut sebagai isim ghairu munsharif, sehingga ia tidak bisa menerima tanwin. Nggak boleh Ahmadun, Ja'a Ahmadu. Oke, clear ya sampai sini? Nanti kita tahu kenapa kok seperti itu, kenapa kok seperti ini, gitu ya. Kita akan lihat ciri-cirinya bagaimana nanti. Nah, kapan sih sebuah kalimat isim disebut sebagai isim ghairu munsharif? Jadi isim itu ghairu munsharif apabila dalam isim tersebut terdapat ilat atau alasan yang menjadikannya sebagai isim ghairu munsharif. Nah, alasannya apa saja? Nah, alasannya itu pertama disebabkan oleh dua ilat atau ilatani, yang kedua disebabkan oleh satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Illatun wahidatun taqumu maqama al-illataini. Nanti kita bahas secara detail per masing-masingnya, oke? Oke, sekarang isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh dua ilat secara umum itu dibagi jadi dua. Nah, ingat, ini yang dua ilat ya. Yang pertama wasfiyah atau kata sifat. Nah, wasfiyah atau kata sifat dapat menjadikan sebuah isim sebagai isim ghairu munsharif apabila ditambah salah satu dari tiga hal. Jadi kalau ada kata sifat, kok ketambahan salah satu di antara tiga hal ini, maka dia isim ghairu munsharif. Ketambahan apa aja? Yang pertama, waznul fi'li atau wazan fi'il. Contohnya abiyadu, yang putih. Lafadz abiyadu disebut sebagai isim ghairu munsharif karena mengandung dua ilat. Pertama wasfiyah, yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il itu seperti apa? Af'alu, ya kan? Af'alu, naf'alu, af'alu. Nah, itu kan wazan fi'il. Sementara maknanya adalah kata sifat. Abiyadu yang putih. Oleh karenanya abiyadu itu isim ghairu munsharif. Enggak boleh abiyadun. Nah, begitu ya. Harus abiyadu. Yang kedua isim sifat ketambahan apa? Ketambahan alif dan nun. Ziyadatul alifi wan nuni. Contoh, sakronu, yang mabuk. Jadi ada apa saja? Isim sifat, yaitu maknanya kata sifat kan, dan ketambahan alif nun, sakronu. Yang ketiga, isim sifat, kemasukan apa? Kemasukan udul, atau ketambahan ada unsur udul di dalamnya. Contoh, ukhoru, yang lain. Lafadz ukhoru disebut sebagai isim ghairu munsharif karena mengandung dua ilat, yaitu wasfiyah dan udul. Jadi ingat-ingat, yang pertama wasfiyah dan ketambahan tiga unsur. Yang kedua, kategori ilatan itu apa? Yang kedua alamiyah.
atau nama. Nah, nama itu bisa ghairu munsharif apabila ditambah salah satu dari 6 hal. Apa saja? 1. Wazan fi'il. Nama kok ada wazan fi'ilnya, maka itu isim ghairu munsharif. Contohnya Ahmadu seperti contoh di depan. Pertama dia nama Ahmad. Kedua, dia juga wazan fi'il af'alu. Maka Ahmadu itu isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Karena dua ilat tadi ya, sebagaimana yang saya sebutkan. 1 nama, kedua wazan fi'il. Yang berikutnya, nama ketika ketambahan apa? Nama ketika ketambahan alif dan nun. Contohnya apa? Utsmanu. Nah, di dalam nama tersebut ada alif nunnya. Ya kan? Utsmanu disebut ghairu munsharif kenapa tadi? Karena nama dan ketambahan alif nun. Nama bulan, apa nama bulan misalnya? Ramadhanu. Ada apa lagi? Sya'banu. Ya kan? Nama dan ketambahan alif nun. Maka isim ghairu munsharif. Yang ketiga nama dan juga ada udul. Contohnya Umaru. Nah, maka Umaru itu isim ghairu munsharif, enggak boleh Umarun. Karena pertama dia itu nama, yang kedua ada udul. Yang keempat, nama dan ketambahan apa? Ketambahan taknis. Contohnya Fatimatu. Lafadz Fatimatu sebagai ghairu munsharif karena alamiah pertama yaitu nama Fatimah. Yang kedua ada taknisnya. Tak itu loh. Fatimatu. Ada taknis. Oke, yang kelima. Al-ajam. Jadi ada nama. Udah gitu. Ajam. Ajam itu apa? Di luar Arab lah. Ya kayak Indonesia gitu ya. Ajam. Contohnya Ismailu. Clear ya. Ismail pertama nama dan kedua ajam. Oke, berikutnya tarkib masji. Jadi ada nama dan juga tarkib masji. Contoh Ba'labakka. Itu pertama dia nama. Yang kedua adalah tarkib masji. Oke, berikutnya. Teman-teman sebenarnya sampai di sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Ngomong-ngomong tentang wasfiyah tadi ya. Jadi wasfiyah itu sebenarnya apa sih? Wasfiyah itu adalah lafadz yang menunjukkan arti sifat. Putih, sifat dari warna, ya kan? Abiyadu, sakronu, ukhoru, ya kan? Wasfiyah. Jadi kita balik lagi ke istilah-istilah yang mungkin teman-teman masih perlu diingatkan lagi. Wazan fi'il itu apa? Wazan fi'il adalah lafadz yang diikutkan pada wazan fi'il, ya kan? Abiyadu, aswadu, ahmaru. Beberapa contoh tersebut tadi disebut isim ghairu munsharif, ya kan? Karena mengikuti wazan fi'il, af'alu. Kalau ziyadatu alif wa nun, oke, maksudnya tambahan alif nun. Kalau udul itu apa? Udul adalah perubahan kalimat dari bentuk aslinya. Nah, pada umumnya udul itu mengikuti wazan fu'alu, contohnya ukhoru. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Nanti silakan komen di kolom komentar ya. Nah, mungkin teman-teman tanya, apa itu tarkib masji? Tarkib masji adalah gabungan dua lafadz menjadi satu. Contohnya ba'labaka kan tadi.
Ba'labaka disebut sebagai isim ghairu munsharif karena di samping menunjukkan nama atau alamiah, ia juga gabungan ya. Gabungan dua kata yang menjadi satu. Ba'lun dan bakun digabung menjadi ba'labaka. Nah, ini bukan mudhof ilaih ya, tapi memang digabung gitu. Ba'labaka. Nah, itu tarkib mazji. Oke, clear ya. Ini tadi kita ngomong tentang isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh dua ilat. Jadi secara umum teman-teman harus ingat kata kuncinya pertama misalnya kata sifat. Yang kedua nama. Jadi kalau ada kata sifat ketambahan 3 hal apa saja tadi? Ya, wazan fiil, alif nun dan udul. Maka kata sifat yang ketambahan wazan fiil, ketambahan alif nun atau udul, maka bisa dipastikan kata sifat atau kata tersebut adalah isim ghairu munsharif. Terus poin yang kedua adalah nama. Nah, nama kalau ketambahan unsur salah satu dari 6 hal, maka dia juga isim ghairu munsharif. 6 hal itu apa tadi sudah saya sebutkan di depan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh satu ilat. Nah, isim ghairu munsharif yang disebabkan karena satu ilat secara umum itu karena 2 hal. Yaitu sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu' itu apa? Contohnya mafa'ilu, masajidu. Jadi sighat muntahal jumu' itu adalah bentuk paling puncaknya jamak. Nah gitu. Paling puncak, pol gitu ya. Mafa'ilu, masajidu. Mengikuti wazan mafa'ilu, masajidu. Atau mengikuti wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Contohnya apa? Masabihu. Oke, yang pertama karena sighat muntahal jumu'. Yang kedua karena alif ta'nis. Alif ta'nis itu apa? Alif yang menunjukkan arti perempuan. Secara umum alif ta'nis itu ada 2, yaitu alif maksuroh dan alif mamdudah. Contoh alif maksuroh atau alif yang dibaca pendek adalah hubla, yang hamil. Ya. Yang teman-teman mungkin ada yang menyebutkannya sebagai alif layyinah itu ya. Hubla. Sementara alif mamdudah contohnya bayda'u. Ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan detail tentang isim ghairu munsharif. Mungkin teman-teman tanya, apa sih manfaatnya kita belajar isim ghairu munsharif? Nah, manfaatnya begini, karena teman-teman kan tahu bahwa salah satu ciri daripada isim adalah tanwin. Nah, sementara dalam isim ghairu munsharif tidak tanwin. Nah, maka kita perlu tahu itu. Isim ghairu munsharif itu apa aja sih syaratnya? Oh, ternyata karena 2 hal kan gitu. Oke, berikutnya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa isim yang tidak menerima tanwin itu selain karena ghairu munsharif, karena ada al, karena dimudhofkan, atau juga yang berhukum mabni. Nah, itu tidak menerima tanwin. Nah, manfaat lain dari mengetahui dari isim ghairu munsharif itu apa? Kalau ngomong tentang i'rab. Teman-teman tahu kan kalau i'rab jar, isim mufrad dan jamak taksir itu harus kasroh. Ya kan? Nah, khusus ketika isim mufrad dan jamak taksir itu berupa isim ghairu munsharif, maka tanda i'rabnya, tanda jarnya itu bukan kasroh, tapi fathah. Nah, ini penting ini. Tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah, khusus untuk yang ghairu munsharif. Contohnya apa? Marartu bi Ahmada. Ada Ahmad, isim, kemasukan ba huruf jar, bi Ahma, nggak boleh bi Ahmadi. Oke, memang kemasukan huruf jar harus jar,
tapi tanda jernya isim ghairu munsharif itu fathah. Kharajtu min masa jida, nggak boleh kharajtu min masa jidi, karena masa jida itu isim ghairu munsharif. Oke, clear ya. Jadi tanda jernya isim ghairu munsharif adalah fathah. Sekarang, apakah selalu berlaku demikian? Ada nggak sih pengecualiannya? Misal teman-teman bertanya begitu. Nah, ada pengecualian. Sesuatu yang menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam isim ghairu munsharif, khususnya dalam hal i'rab itu bisa berubah. Contohnya apa? Ketika dimudhofkan. Misalnya ada kalimat al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Teman-teman mungkin tanya, loh, kok awakhiri bukan awakhiro? Bukannya dia itu sighat muntahal jumu'? Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa awakhiri di sini sudah dimudhofkan. Ketika isim ghairu munsharif kok dimudhofkan, maka ia sudah tidak unik lagi, sudah tidak sebagaimana hukum asalnya, di mana jernya sebenarnya kan taghyiru awakhiri, dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus dibaca jer, ya kan? Tapi dia kemudian posisinya menjadi mudhof lagi. Mudhof ilaihnya adalah al-kalim. Nah, karena dia dimudhofkan kepada al-kalim, maka tanda jernya tetap tanda jernya kasroh. Dia tidak bisa sebagaimana aslinya isim ghairu munsharif, yang kalau jer itu fathah, gitu ya. Yang kedua, kalau ada al, isim ghairu munsharif itu sudah nggak kebal lagi. Dia jernya tidak fathah lagi ketika kemasukan al. Tadi ya, contohnya sama, misal al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili. Awamili itu juga apa? Isim ghairu munsharif kan? Mafa'ilu, wazannya mafa'ilu. Mestinya kalau nggak ada al, kalau jer awamila. Tapi karena kemasukan al, likhtilafil awamili. Nah itu ya. Jadi isim ghairu munsharif itu jernya tidak menggunakan fathah lagi ketika dia sudah kemasukan al atau dia dimudhofkan. Baik, itu saja terkait tentang isim ghairu munsharif. Kita akan bertemu di kesempatan yang berikutnya membahas materi-materi penting lainnya terkait dengan nahwu ataupun sharaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.